Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagus ya. Kalian sangat semangat sekali nih pagi hari ini untuk menerima materi pelajaran biologi. Oke, sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita sebelum mulai pelajaran berbaca doa terlebih dahulu ya. Silakan buka kelasnya untuk memimpin doa ya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa dari hati mulai. Selesai. Oke, Ibu cek absensi dulu ya. Hari ini banyak yang nggak hadir ya. Iya, Bu. Fatimah, Hadir. Nishwa, Hadir. Silvi, Nurul Amalia. Kalau si Ipi mana ya? Sakit, Bu. Sakita. Nanti kita minggu depan jenguk ya. Iya, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, ada yang tahu nggak sekarang kita akan belajar tentang apa? Sel, Bu. Ya, engkau tahu nggak apa itu sel? Sel adalah struktur paling terkecil dalam tubuh. Ya, kurang bener ya. Sel adalah unit struktural terkecil yang berfungsi sebagai penyusun makhluk hidup. Oke, di sini Ibu langsung saja ya menerangkan sel. Nah, berdasarkan ukurannya, sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sel uniseluler. Yang kedua adalah multiseluler. Kalian perhatikan baik-baik ya. Sel uniseluler adalah sel yang memiliki hanya satu sel. Contohnya sel ini tuh terdapat pada paramecium dan bakteri. Sedangkan sel multiseluler adalah sel yang memiliki banyak inti atau banyak sel. Contohnya yaitu pada tumbuhan dan pada hewan. Nah, berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya yaitu pada bakteria dan archaebacteria. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Contohnya yaitu pada fungi atau jamur, animalia atau hewan, protista dan tumbuhan. Nah, untuk materi kelas 11 ini kita akan membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu yang terdapat pada sel eukariotik. Di sini Ibu sudah menggambarkan struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan. Ini sel hewan ya. Sel tumbuhan. Nah, pada membran pada sel hewan ini terdapat yang namanya membran plasma, di mana membran plasma ini terdapat di bagian luar. Nah, fungsinya sebagai pelindung dari sel tersebut. Kemudian ada nukleus. Nukleus ini berfungsi sebagai yang mengatur seluruh aktivitas tubuh dari sel. Nah, di sel tumbuhan juga terdapat nukleus. Terus ada yang namanya badan Golgi, di sel tumbuhan juga terdapat. Terus ada yang namanya RE. RE ini adalah retikulum endoplasma. RE dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya REK atau retikulum endoplasma kasar
yaitu ada yang namanya kloroplast. Kloroplast ini berfungsi sebagai fotosintesis tumbuhan. Yang kedua yaitu ada vakuola makanan. Vakuola makanan. Vakuola ini berfungsi sebagai tempat percadangan makanan atau cadangan makanan. Terus ada yang namanya dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai untuk bentuk yang tetap gitu tuh. Jadi tidak bertambah. Sekarang kita lanjut ke bagian sel ya. Bagian sel. Yang pertama yaitu ada membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma ini tersusun atas lipid dan protein. Oke, Ibu akan menggambarkan struktur dari membran plasma ya. Sambil Ibu nulis di depan tulis, kalian catat ya, jangan melihatnya aja. Nanti ilmu yang kalian serap susah. Ini yang bulat-bulat dinamakan dengan fosfat. Terus yang di tengah ini adalah lemak. Nah, membran plasma ini adalah berbentuk kayak di sini. Ibu sudah menggambarkan struktur membran sel atau membran plasma, di mana membran sel atau membran plasma ini yaitu fosfolipid. Yang dinamakan dengan fosfolipid yaitu tersusun atas fosfat, dan di sininya terdapat lapisan lemak. Di tengah-tengah ininya nih ya, lapisan lemak. Nah, struktur dari membran plasma ini bisa dikatakan dengan fosfolipid bilayer karena terdapat dua lapisan lemak. Nah, ini dinamakan dengan protein integral. Protein integral ini terdapat di bagian tengah dari lapisan lemak. Terus yang di sini namanya protein perifer. Protein perifer ini letaknya di bagian pinggir dari lapisan lemak. Terus pada bagian ini yaitu namanya glikoprotein. Glikoprotein ini yaitu karbohidrat yang berikatan dengan protein. Terus di bagian ini ada yang namanya glikolipid. Glikolipid ini adalah karbohidrat yang berikatan dengan lemak. Nah, fungsi dari membran sel ini yaitu sebagai reseptor atau pelindung karena letaknya di bagian luar dari sel. Terus membran sel ini bersifat selektif permeable, yaitu dapat mengatur keluar masuk bagian kedua yaitu nukleus. Nukleus ini adalah yang mengatur seluruh aktivitas dalam sel. Yang bagian luar ini dinamakan dengan membran inti. Terus yang di sini membran plasma. Dan bagian sini adalah nukleus. Nukleus adalah anak membran. Nukleus adalah anak membran inti. Nah, fungsi dari nukleus ini yaitu mengatur metabolisme,
sintesis protein dan dan sebagai menyimpan materi genetik. Nah, materi genetik di sini yaitu DNA. Lanjut ke bagian sel yang ketiga, yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma ini biasanya bersifat cair. Artinya sebagai tempat terjadinya reaksi kimia. Lanjut ke nomor 4, yaitu mitokondria. Di mitokondria ini ada bagian yang namanya kristal. Kemudian membran sel. Nah, fungsi dari mitokondria ini sebagai tempat terjadinya respirasi sel, oksidasi makanan, atau karena sebagai tempat oksidasi makanan, maka mitokondria ini bisa sebagai tempat penyimpan energi atau ATP. Kelima yaitu ada retikulum endoplasma atau disingkat dengan RT. Nah, RT ini dibagi menjadi dua, yaitu ada RT kasar dan ada RT halus. RT kasar ini terletak di ribosom. Berfungsi sebagai sintesis protein. Sedangkan RNA ini tidak terdapat di ribosom, yaitu fungsinya sebagai sintesis lipid. Lanjut, yang keenam ada ribosom. Ribosom ini umumnya terdapat pada sel itu bentuknya kecil-kecil, bulat kecil-kecil. Nah, fungsinya sebagai sintesis protein. Yaitu ada badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi sebagai organ sekresi, membentuk lisosom dan membentuk badan Golgi. Terus yang kedelapan yaitu ada lisosom. Lisosom ini berfungsi sebagai tempat pencerna intraseluler. Nah, lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Nah, contohnya yaitu pada metamorfosis katak. Nah, berudu yang memiliki ekor akan berubah bentuknya menjadi berudu yang berkaki. Ini dikarenakan fungsi dari lisosom. Lanjut, yaitu yang ke-9, ada sentriol. Sentriol ini berfungsi sebagai membentuk benang spindle pada saat pembelahan sel. Kemudian yang ke-10 ada yang namanya dinding sel. Dinding sel ini hanya terdapat pada tumbuhan, yaitu berfungsi sebagai pelindung. Terus memberi bentuk peta. Terus yang ke-11 yaitu ada vakuola. Nah, vakuola ini dibagi menjadi dua. Ada vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Nah, vakuola di sini yaitu berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, vakuola kontraktil ini berfungsi sebagai osmoregulator.
antilum. Terus ada eloplas. Eloplas ini yang menyimpan lemak, dan yang terakhir ada proteoplas. Proteoplas ini yang menyimpan protein. Kemudian ada yang namanya kromoloplas. Kromoloplas ini adalah pigmen selain warna hijau. Terus ada kloroplas, yaitu kloroplas pigmen yang berwarna hijau. Oke anak-anak, sekian pemaparan dari Ibu. Nah, untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi sel ini, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Dikerjakan ya tugasnya. Nah, Ibu tunggu selama 10 menit ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Siswa maju ke depan untuk memaparkan hasil dari kerja kamu. Hasil dari tugas yang Ibu berikan tadi. Silakan baca. Sini di depan. Sel hewan beberapa sel berada pembentukan jadi sel tidak memiliki kelas tidak tumbuhan tidak ada sel terdapat sitokinesis dan pembentukan jadi sel umumnya memiliki Siswa nanti tinggal perdalam lagi ya materi tentang sel. Di sini Ibu membawa contoh dari sel tumbuhan, di mana di sini yaitu ada namanya badan Golgi, ribosom, vakuola, dan ini yang namanya dinding sel. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan saja. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan paham. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, berdoa terlebih dahulu.